Rambu Solo adalah sebuah upacara sakral yang menghormati kematian dan kehidupan dalam budaya etnis Toraja. Suku Toraja yang bermukim di pegunungan Sulawesi Selatan, Indonesia dipenuhi dengan kepercayaan dan tradisi khas. Salah satu ritual terpenting dalam budaya Toraja adalah Rambu Solo. Rambu Solo adalah sebuah upacara pemakaman dalam agama Aluk Todolo yang mewajibkan keluarga almarhum membuat sebuah upacara sebagai tanda penghormatan terakhir. Berasal dari bahasa Toraja, Rambu Solo secara harfiah berarti asap yang mengarah ke bawah, sehingga prosesi upacara dilaksanakan setelah pukul 12 siang dan dianggap sebagai sebuah persiapan perjalanan almarhum ke Puya atau alam baka. Jenis-jenis upacara ini berbeda karena dibagi menurut kedudukan sosial dan kemampuan ekonomi keluarga almarhum. Upacara di sini adalah upacara pemakaman yang paling rendah dalam Aluk Todolo, di mana upacara ini diperuntukkan bagi kasta kua-kua atau budak, juga merupakan upacara pemakaman bagi bayi yang meninggal pada saat dilahirkan. Upacara di Pasangbongi dilaksanakan hanya satu malam saja. Upacara ini biasanya dilakukan oleh kasta Tanak Karurung, yang bagi suku Toraja dikenal dengan golongan rakyat biasa atau rakyat merdeka. Upacara di Batang atau di Dua Tedung adalah upacara yang biasanya dilakukan oleh kalangan menengah dan kalangan atas, dan tentu dilaksanakan dengan adanya hewan kurban. Kemudian, upacara dan jenis rapasan hanya diperuntukkan bagi golongan yang status sosialnya tinggi, yakni kasta Tanak Bulaan atau bangsawan tinggi di Toraja. Pemakaman ini masuk di tingkat rapasan sembun. Ada beberapa prosesi yang dilakukan dalam pemakaman ini. Prosesi pertama yaitu Makdio atau memandikan jenazah. Masyarakat Toraja secara umum, apabila ada yang meninggal akan dimandikan oleh keluarga terdekat, dengan tujuan agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian akan diadakan sirampun atau pertemuan keluarga yang berupaya untuk mengambil keputusan yang disetujui oleh semua pihak yang ikut. Lalu prosesi melantang atau pembuatan pondok. Pemondokan biasanya dilakukan bergotong royong oleh masyarakat dan pondoknya akan disesuaikan dengan kasta atau strata sosial yang diupacarakan. Setelah dilakukan pemondokan, akan dilanjutkan dengan mempersiapkan peralatan upacara, seperti perhiasan-perhiasan dan barang-barang lainnya. Juga mempersiapkan tahu-tahu yaitu patung yang menyerupai jenazah. Biasanya peralatan dapur dan alat-alat makan akan dipinjamkan oleh kelompok masyarakat. Kemudian, prosesi Mapasuruk yang adalah kegiatan mengarah kerbau atau tedong sekitar lokasi tempat pelaksanaan upacara sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan prosesi membatu mesin buang dengan ratusan bahkan ribuan orang bergotong royong membawa sebuah batu dengan ukuran yang biasanya cukup besar ke lapangan upacara, lalu diangkat dan ditanam di tengah-tengah lapangan tempat upacara, yang kemudian dikenal dengan simbuang batu. Pihak keluarga perlu menyediakan kurang lebih 24 ekor kerbau agar dapat melakukan upacara batu mesin buang. Semua kerbau yang disumbangkan oleh pihak keluarga dikumpulkan kembali di halaman tempat persemayaman, yaitu Mapasatedong, di mana kerbau-kerbau sumbangan akan dinilai dan diberi nama sesuai keinginan pengembala kerbau yang kemudian akan diarahkan ke satu tempat untuk diadu. Mapialo Alang adalah kegiatan memindahkan jenazah dari tongkonan di mana almarhum disemayamkan ke salah satu lumbung yang ada dalam lokasi tongkonan tersebut. Jenazah tersebut disemayamkan selama 3 hari, 3 malam di atas lumbung sampai acara Mapasonglo dimulai.
Prosesi selanjutnya adalah Mapalao atau Mapasonglo. Jadi di Pasolo itu diarak-arak ke jalan. Sesudah itu baru dimulihkan di atas saksian. Itu artinya Pak Mapasonglo. Lalu, pada prosesi Alok Tongkonan adalah hari di mana pihak keluarga yang berduka menerima tamu-tamu, baik keluarga maupun kerabat lain yang datang dalam pelaksanaan upacara pemakaman. Penerimaan yang dimaksudkan adalah penerimaan secara adat. Juga dilakukan pencatatan barang bawaan seperti makanan dan lain-lain. Kemudian para tamu akan diarahkan ke pondok. Para tamu biasanya akan disambut dengan tarian marinding yang adalah tarian tradisional Sulawesi Selatan. Mak Badong yang berisi syair-syair pujian kepada orang yang meninggal, Pak Maraka yang adalah nyanyian kedukaan, Goro-Goro Tongkon yang menggunakan bahasa sastra tinggi Toraja, dan Mak Lampu Pareh yang adalah prosesi tumbuk lesung dengan musik-musik tertentu yang dilakukan oleh wanita Parubaya. Kemudian Alokatoron sendiri adalah hari Serat. Pada hari itu juga membicarakan persiapan acara puncak pemakaman yang dilakukan oleh pihak keluarga dan panitia. Lalu, prosesi Mantap Padang merupakan upacara pelaksanaan upacara pemakaman, yaitu dengan memotong hewan yaitu kerbau atau tedong sesuai kesepakatan sebelumnya. Setelah itu, dagingnya dibagi secara adat, yakni bagian-bagian tertentu dari daging tersebut adalah bagian bagi orang atau keluarga dari keturunan tertentu. Prosesi puncaknya ialah Makaburu, yaitu prosesi pemakaman jenazah baik di Patani atau yang makamnya berbentuk seperti rumah kecil di celah-celah tebing, batu, ataupun di dalam gua.